Halo sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang rahasia sukses cara budidaya ikan koi hingga menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Ikan koi mulai dikenal luas oleh masyarakat karena orang Jepang yang senang memeliharanya dan memasarkannya ke berbagai negara. Hal tersebut dikarenakan tidak hanya sebagai simbol persahabatan yang abadi serta cinta yang tulus, masyarakat Jepang juga percaya bahwa jenis ikan satu ini dapat mendatangkan keberuntungan dan bisa digunakan untuk terapi mengurangi stres. Tak bisa dipungkiri bahwa budidaya ternak ikan koi itu sendiri terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun. Ditambah lagi dengan hadirnya para ikan koi impor yang datang membuat budidaya ternak ikan koi lokal semakin bersaing dalam segi harga. Tak hanya peluang yang baik, bisnis budidaya ternak ikan koi juga sangat mudah dilakukan meskipun untuk para pemula. Ada banyak jenis ikan koi yang bisa dibudidayakan. Bagi yang ingin memulai bisnis budidaya ternak ikan koi ini, simak video ini hingga akhir ya, karena akan kita bahas cara lengkap budidayanya sampai tuntas. Ini dia langkah-langkah awal budidaya ikan koi untuk pemula. 1. Memilih indukan. Indukan memiliki peran yang sangat penting di dalam bisnis budidaya ternak ikan koi. Perlu diketahui bahwa indukan ikan koi yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Hanya saja mendapatkan ikan koi yang berkualitas mungkin akan sedikit lebih sulit karena harganya yang mahal. Nah, apabila Anda mengalami kesulitan dalam menemukan indukan berkualitas, jangan ragu untuk meminjamnya dari para pecinta ikan koi yang memiliki ikan koi berkualitas untuk dikoleksi. Anda bisa bergabung ke komunitas dan yakinkan pemilik koi kalau Anda orang yang bertanggung jawab dan bisa menjaga koi mereka dengan baik. Biasanya, para pecinta ikan koi tidak memiliki waktu untuk mengawinkan ikan koi miliknya. Padahal perkawinan perlu dilakukan untuk menjaga ikan koi agar tetap sehat. Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh Anda sebagai budidaya ternak ikan koi untuk menjalin kerjasama. Para pecinta ikan koi akan diuntungkan karena ikan dapat dikawinkan, sedangkan para budidaya ternak ikan koi akan merasa senang karena berhasil mendapatkan indukan yang berkualitas. Indukan ikan koi yang sehat harus memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu pertama, umur sudah mencapai lebih dari 2 tahun. Kedua, jenis ikan yang dipelihara adalah jenis yang sama atau mendekati, misalnya kohaku dengan kohaku. Ketiga, memiliki bentuk tubuh ideal dan memiliki lekukan yang apabila dilihat dari atas mirip dengan torpedo. Keempat, gaya berenang yang cukup tenang dan seimbang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selanjutnya, dia memiliki warna yang cemerlang dan kontras. Gerakannya juga gesit dan tidak banyak diam di dasar kolam. Indukan jantan dan betina telah sama-sama matang untuk dikawinkan. Perlu diketahui bahwa indukan betina dan jantan sebaiknya dipelihara di kolam yang berbeda agar ketika telah waktunya dikawinkan, indukan tidak perlu mengalami pemberokan atau puasa selama 1-2 hari sebelum dikawinkan tersebut. Kedua, pembuatan kolam. Budidaya ternak ikan koi ataupun budidaya ikan apapun tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya kolam yang dapat menampung ikan-ikan tersebut. Ada berbagai jenis kolam ikan yang bisa Anda gunakan, seperti kolam tanah, kolam terpal, kolam beton, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Agar hasil lebih maksimal, sebaiknya Anda menggunakan kolam plesteran atau kolam beton dengan sinar matahari yang cukup serta memiliki saluran air yang terjaga. Selain itu, pada saluran air juga jangan lupa dipasangkan saringan halus agar anakan ikan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar. Idealnya, kolam air untuk budidaya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Tidak hanya itu saja, sebaiknya kolam air yang sudah dibuat dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu selama beberapa hari sebelum diisi oleh air, agar kolam tersebut terhindari dari bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam semen. Setelah kering, barulah Anda bisa memasukkan air dan potongan batang pisang untuk menetralisir air kolam, dan diamkan air tersebut kurang lebih selama 24 jam. Setelah itu kuras, lalu ganti air dengan air yang baru dari air sumur atau air sungai. Sebelum memasukkan indukan koi, jangan lupa juga untuk menyediakan kakaban atau tempat menempel telur ikan yang biasanya terbuat dari ijuk atau plastik sintetis. 3. Tahapan pemijahan. Sebenarnya seluruh tahapan yang terdapat dalam proses budidaya ternak ikan koi sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan budidaya ternak ikan koi itu sendiri, termasuk dengan tahap pemijahan. Tahapan satu ini tak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan bisnis budidaya ternak ikan koi yang akan Anda jalani. Untuk meminimalisir kegagalan, Anda sebaiknya menyediakan pejantan lebih dari satu untuk menghindari salah satu pejantan dalam kondisi yang tidak sehat. Setidaknya, sediakanlah indukan jantan sebanyak 3 hingga 5 ekor. Setelah seluruh persiapan telah selesai, maka waktunya untuk memasukkan induk betina ke dalam kolam pemijahan terlebih dahulu, kurang lebih sekitar jam 4 sore. Kemudian setelah menunggu 3-5 jam, barulah mulai memasukkan induk jantan ke dalam kolam. Prosesi pemijahan itu sendiri biasanya akan berlangsung pada tengah malam. Di dalam prosesi pemijahan di budidaya ternak ikan koi, indukan betina akan mengelilingi kolam, sedangkan sang jantan akan mengikuti di belakang dengan sesekali menempelkan badannya pada betina. Berikut adalah cara budidaya ternak ikan koi di dalam tahapan pemijahan yang harus Anda ketahui, yaitu proses pertama, betina akan mengeluarkan telur yang diikuti dengan pejantan yang mengeluarkan sperma. Biasanya telur yang telah dibuahi akan menempel pada kakaban atau tanaman air, dan perkawinan selesai pada pagi harinya. Setelah perkawinan selesai, segeralah pisahkan indukan dari kolam pemijahan agar telur-telur selamat dari kemungkinan dimangsa oleh induknya sendiri. Di dalam proses penetasan larva, butuh ketelitian secara akurat terhadap suhu air. Apabila suhu air terlalu dingin, maka larva akan lama untuk menetas. Sedangkan apabila suhu air terlalu panas, larva justru akan lebih cepat membusuk. Maka dari itu, usahakanlah untuk mengatur suhu air secara akurat dan ideal. Telur akan menetas kurang lebih selama 48 jam. Setiap larva yang baru menetas biasanya akan memiliki cadangan makanan untuk bertahan setidaknya 3-5 hari. Sehingga jangan langsung memberikan makan pada larva tersebut setelah mereka menetas. Setelah persediaan makanan habis dalam waktu 5 hari, berilah larva tersebut makanan hidup seperti kutu air yang telah disaring. Makanan hidup ini akan lebih baik dibandingkan kuning telur yang direbus, karena air akan lebih terjaga kebersihannya. Ketika ikan koi tersebut telah mencapai panjang hingga 1,5 cm, Anda bisa mengganti makanannya menjadi cacing sutra. Tapi pemberian cacing sutra tersebut tidak diberikan lagi ketika ikan sudah berumur sekitar 3 mingguan.
Keempat, pembesaran. Ketika benih siap untuk dipindahkan, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Setelah Anda mengisi air, pasanglah filter dan aerasi dengan benar. Kedua, lakukan proses yang sama seperti saat Anda menebar benih untuk memindahkan ikan koi. Ketiga, ikan koi yang sudah siap dipindahkan memiliki ukuran sekitar 10 hingga 15 cm. Keempat, setelah ikan dipindahkan, jangan lupa untuk melakukan proses pemeliharaan hingga ikan siap untuk dipanen. Kelima, ikan koi yang sudah dipindahkan sebenarnya bisa dipanen kapan saja tergantung dari permintaan konsumen. Namun, biasanya ikan koi siap panen setelah berumur 3 hingga 5 bulan. Nah, itu dia info tentang budidaya koi. Selamat mencoba, semoga sukses dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya.